Oke, baik. Saya pada hari ini akan membuka narasi pemantik atau sewak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi kita bayangkan ketika kita sedang membuka media sosial, entah itu TikTok, Instagram atau yang lain-lain seperti YouTube dan sebagainya. Dan tiba-tiba sebuah video lewat di timeline Anda. Video itu menampilkan kutipan teks Arab lengkap dengan musik latar yang dramatis, yang mana lalu si kreator itu berkata dengan dramatis, siapa yang menyebarkan video ini dosanya akan diampuni seketika. Itu sabda Nabi. Jadi hanya dalam hitungan jam, hitungan detik, video ini mendapatkan jutaan view dan dibagikan oleh ratusan ribu orang yang berniat baik, tanpa tahu bahwa kalimat itu sebenarnya palsu atau dipelintir. Jadi hari ini kita hidup di era limpahan informasi digital, yang mana ironisnya di era di mana informasi begitu mudah didapatkan, hoak keagamaan justru tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Agama kerap dijadikan komoditas digital demi algoritma. Jadi di sini alasan mengapa kita khususnya generasi muda jurusan kuliahnya jurusan ilmu hadis tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Kita adalah benteng pertahanan dan senjata utama kita untuk menyaring polusi informasi. Ini adalah Kutubu Tis'ah, 9 pilar kitab hadis utama dalam ajaran Islam. Oke, baik. Dalam kelanjutan yang kali ini, saya mengambil penjelasan mengenai Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, biografi ringkas penyusunan kitab Sunan Ibnu Majah, yang mana kitab ini disusun oleh Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Beliau lahir di Qazwin, Iran pada tahun 2009 Hijriah. Yang mana sejak muda beliau adalah seorang pengalana ilmu yang gigih, rela merantau ke berbagai negara mulai dari Irak, Mesir hingga Syam demi mengumpulkan dan memverifikasi hadis langsung dari gurunya. Kita masuki kedua, karakteristik dan metodologi yang unik dalam penyusunan kitab Sunan Ibnu Majah ini. Apa yang membuat kitab ini unik? Tentu yang pertama, Imam Ibnu Majah menyusun kitabnya berdasarkan sistematika fikih ataupun yang kita kenal dengan abwab al-fikih yang sangat rapi, yang mana keunikan metodologinya terletak pada efisiensi penulisan, yang mana beliau jarang mengulang-ulang hadis yang sama di bab yang berbeda. Bab-babnya dibuat sangat spesifik, ringkas, dan langsung menjawab persoalan hukum sehari-hari, hingga sangat ramah bagi pembaca awam maupun peneliti. Ada jumlah hadis secara umum yang kami dapat
Dalam Sunan Ibnu Majah memuat sekitar 4.341 hadis yang terbagi ke dalam 37 kitab ataupun terbagi ke beberapa bab dan 1.500-an subbabnya. Ada keistimewaan dibandingkan dengan kitab primer lain. Mengapa kitab ini masuk dalam kutubut tis'ah ataupun 6 kitab utama menggeser kitab-kitab hebat lainnya? Keistimewaan utamanya adalah zawaid atau hadis-hadis tambahan. Ini terdapat sekitar 1.329 hadis di dalam Sunan Ibnu Majah yang tidak akan Anda temukan di dalam 5 kitab primer lainnya, seperti dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Meskipun di dalamnya terdapat variasi derajat hadis dari sahih hingga dhaif, dari yang sahih hingga yang dhaif. Yang mana kitab ini memberikan kita kekayaan teks dan khazanah hukum baru yang melengkapi peta hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebagai penutup, mari kita sama-sama kita sadari bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, tugas kita bukan hanya sekedar menjadi konsumen yang pasif, dan juga saya mengajak kepada kita semua, terutama generasi muda, mari kita kembalikan tradisi umat Islam dengan lagi menelan mentah-mentah kutipan hadis yang berseliweran di media sosial tanpa kejelasan sumber. Mari kita kaji hadis secara valid melalui metodologi sanad yang ketat dan jalur akademis formal yang dapat bertanggung jawab keilmiahannya. Karena dalam ilmu yang terstruktur, kita tidak akan mudah goyang oleh hoak, dan kita bisa menjadi lentera pembimbing bagi masyarakat awam. Satu kutipan dari ulama tabi'in Muhammad bin Sirin yang perlu kita kamkan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilkan agama. Terima kasih atas segala perhatian dan diskusi yang luar biasa hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Adrian Saputra dengan NIM 306240018 dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mudah-mudahan apa-apa yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.